Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Monalisa Banjarnahor dari Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan dari kelas PPB 1A dengan NIM 0401251979. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian, unsur, karakteristik, ruang lingkup, perencanaan pembangunan wilayah. Yang pertama adalah definisi perencanaan pembangunan wilayah. Perencanaan pembangunan wilayah adalah suatu proses mengatur dan mengarahkan pemanfaatan sumber daya wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Menurut Glasson 1977, perencanaan pembangunan wilayah adalah serangkaian tindakan berurutan yang ditujukan pada pemecahan persoalan-persoalan di masa yang akan datang. Dari definisi tersebut, ada 3 hal penting yang dapat kita kaji, yaitu yang pertama, persoalan-persoalan, yang kedua, di masa datang atau peramalan keadaan masa datang, dan yang ketiga, tindakan untuk menghindari persoalan masa datang. Dan yang kedua, ada unsur perencanaan pembangunan wilayah. Unsur perencanaan pembangunan wilayah dibagi menjadi 2. Yang pertama, yaitu unsur dasar. Unsur dasar dibagi menjadi 4, yaitu 1. Merencanakan berarti memilih. 2. Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, perencanaan sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan yang keempat, perencanaan adalah untuk masa yang akan datang. Dan adapun unsur pokok perencanaan pembangunan wilayah dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama, mengetahui lokus, yang kedua, memiliki visi dan misi pembangunan, yang ketiga, mempunyai sasaran dan target pembangunan, yang keempat, memiliki strategi pembangunan, yang kelima, adanya prioritas pembangunan, dan yang keenam, memiliki program dan kegiatan pembangunan yang jelas. Dan yang ketiga, ada karakteristik perencanaan pembangunan wilayah yang dibagi menjadi 6. Yang pertama, mempunyai hubungan yang jelas dengan perencanaan pembangunan lainnya. Yang kedua, menerjemahkan tujuan ke target pembangunan. Yang ketiga, tersusun secara lengkap termasuk sektor swasta. Yang keempat, berisi perencanaan kebutuhan investasi. Yang kelima, strategi dan kebijakan bersifat spesifik. Dan yang keenam, memuat perkiraan atau proyeksi selama periode perencanaan. Dan yang terakhir, ada ruang lingkup perencanaan pembangunan wilayah yang dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, ada aspek ekonomi, yang kedua, aspek sosial, yang ketiga, aspek sosial dan infrastruktur, yang keempat, aspek lingkungan hidup, yang kelima, aspek politik dan kelembagaan, dan yang terakhir, aspek hukum dan regulasi. Demikianlah penyampaian video materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.